Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Izati akan menyampaikan analisis berita yang berjudul berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk sampai Bekasi. Para pimpinan daerah yang terlibat kasus korupsi melakukan tindak suap, jual beli jabatan, dan korupsi pengadaan barang dan jasa di Bekasi, Nganjuk, Tanjung Balai, dan Probolinggo. Kasus ini telah menyalahi penerapan program manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga sudah menyalahi core value berakhlak, menyalahi kedudukan ASN, tugas dan peran ASN, kode etik dan kode perilaku ASN. Mereka telah menjadi pelayan publik yang tidak profesional, tidak bebas dari intervensi politik, serta tidak bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga tidak menunjukkan integritas dan keteladanan yang baik, serta tentu telah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan mereka. Jika manajemen ASN diterapkan secara tepat dan sungguh-sungguh, tentu tindak pidana korupsi seperti kasus ini tidak akan terjadi. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengarahkan untuk menyederhanakan birokrasi di instansi pemerintahan menjadi 2 level eselon, serta mengganti jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4 menjadi jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana hanya ada 3 jenis jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sementara itu, di luar PNS, terdapat pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja kontrak. Dengan mulai menurunnya kasus konfirmasi COVID-19, Kementerian Kesehatan akan mulai untuk memfokuskan diri melakukan transformasi di sektor kesehatan sebagai arahan Bapak Presiden ke kami. Dan salah satu yang kita lihat perlu sekali untuk dilakukan transformasi adalah di sumber daya manusia kesehatan. Smart ASN 2024. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan skema seleksi penerimaan P3K dari tenaga honorer. Kementerian Kesehatan memfokuskan kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024, yakni menguasai IT, bahasa asing, memiliki sifat hospitality, memiliki kemampuan networking, dan jiwa entrepreneurship, sesuai dengan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021. Langkah-langkah penataan ASN: 1. Melakukan pemetaan kualifikasi kompetensi dan kinerja PNS. 2. Kemudian mengambil langkah kebijakan lebih lanjut dalam percepatan penataan PNS. 3. Percepatan penataan PNS dapat dilakukan secara progresif maupun secara moderat. 3. Merekrut pegawai P3K yang profesional sesuai jabatan yang dibutuhkan, sesuai Pasal 56-57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan sesuai dengan Pasal 94-97 UU ASN. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang sebagai MPP pertama di Provinsi Banten telah diresmikan. Kehadiran MPP Pandeglang ini diharapkan bisa mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Mendengar kata birokrasi seperti menjadi momok yang menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Untuk mendorong upaya pelayanan birokrasi di Indonesia, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berbagai usaha dan inovasi telah dilakukan untuk proses penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Salah satu di antaranya yaitu telah diresmikannya Mall Pelayanan Publik di Pandeglang, Banten.
Ada 4 berita yang kami analisis pada paparan kali ini, dimulai dari berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK, dari Nganjuk sampai Bekasi, salah satunya Rahmat Effendi yang terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Berita yang kedua adalah Kemendagri tekankan pemerintah segera tindaklanjuti penyederhanaan birokrasi. Berita yang ketiga menuju Smart ASN. ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovasi, dan pantang menyerah dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Berita yang keempat, Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang merupakan mall pelayanan publik yang pertama di Banten yang telah diresmikan. Demikian laporan analisis dari kelompok 4. Semoga ke depan dengan semakin terciptanya ASN yang profesional dan berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan Indonesia, dan dengan birokrasi yang semakin baik dapat menekan angka kasus korupsi di negara kita, dan membuat Indonesia terus melangkah lebih maju untuk ke arah yang sangat baik.